mahallun, kaifiyatun, bagaimana caranya niat? Masing-masing ibadah berbeda-beda. Dalam wudu ketika membasuh wajah, dalam mandi ketika membasuh awal bagian tubuh kita yang disiram, begitu pula dalam sholat ketika takbir dan lain sebagainya, beda-beda. Syartun, ini yang paling penting pembahasan niat. Niat itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah berarti amal ibadahnya nggak sah. Apa syaratnya niat? Syaratnya niat ada 6. Yang pertama, yang berniat itu muslim. Kalau bukan muslim maka niatnya tidak sah, ibadahnya berarti tidak sah. Supaya sah bagaimana? Ya masuk Islam dulu dengan 2 kalimat syahadat. Segala sesuatu ada pintunya. Pintunya Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru dia itu niat sah. Dia sholat tapi dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelumnya, niat sholat, niatnya nggak sah. Karena apa? Dia belum Islam. Itu yang pertama. Kecuali dikecualikan kalau seumpama seseorang yang masih kecil, seseorang yang kafir, seorang yang non muslim, yang dia itu seorang istri daripada seorang muslim, seorang wanita yang non muslim kawin dengan seorang muslim, boleh tidak? Boleh kalau dia itu Nasrani atau Yahudi. Itu pun dengan syarat-syaratnya, sangat ketat syarat-syaratnya. Tapi kalau yang laki yang Nasrani atau Yahudi ataupun agama lain, lalu yang perempuan muslimah, nggak sah, tidak sah sama sekali. Jadi harus masuk Islam dulu baru dia boleh mengawini seorang muslimah. Tapi kalau seorang muslim boleh mengawini seorang wanita yang Nasraniyah ataupun Yahudiyah dengan syarat yang tentunya. Kemudian seorang wanita muslimah Yahudi atau Nasrani yang dikawin sama muslim ini, ketika dia itu suci daripada haid, ingin disetubuhi oleh suaminya, dia kan harus mandi. Nah, jadi mandinya kan harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Nah, maka niatnya seorang wanita yang non muslim itu supaya dibolehkan bagi laki-laki suaminya itu menyetubuhinya atau tidur bersamanya, itu termasuk yang dikecualikan. Padahal niat itu harus muslim, tapi dia bukan muslim. Tapi supaya diperbolehkan suaminya menggaulinya, maka di sini dimaafkan. Nah, itu ya di antara pengecualian. Kemudian syarat yang kedua, tamyizun nawi, yang niat itu mumayyiz. Kalau belum mumayyiz berarti nggak sah. Seperti apa? Salat perlu niat. Dilakukan oleh seorang anak yang masih belum mumayyiz, berarti niatnya nggak sah, salatnya juga nggak sah. Karena apa? Belum mumayyiz. Siapa mumayyiz? Mumayyiz itu adalah anak kecil yang bisa makan sendiri, sudah minum sendiri dan juga cebok sendiri. Dan berumur 7 tahun. Sebelum berumur 7 tahun itu namanya ghairu mumayyiz. Kalau ghairu mumayyiz maka dianggap sah kalau dalam misalnya ketika dia mau tawaf kan perlu wudu. Nah, waktu wudu itu gimana niatnya? Digantikan oleh si walinya. Mau haji boleh, haji boleh, umrah boleh, boleh. Anak yang masih kecil belum mumayyiz tapi niatnya yang melaksanakannya adalah walinya, bukan dia. Itu dimaafkan, dikecualikan. Karena apa? Karena belum mumayyiz. Tapi kalau sudah mumayyiz, bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri, dia sendiri niat dan niatnya dianggap sah. Sehingga apa? Kalau mumayyiz, Bu, bukan mentang-mentang ibu karena ibunya, kemudian ibu mau sholat jamaah sama anak ibu yang berumur 10 tahun, kamu kan anakku, kamu jadi makmumku gitu. Karena dia laki-laki, nggak boleh. Jadi harus yang jadi imam itu yang laki, nggak boleh yang perempuan. Walaupun dia itu masih belum balik, walaupun selama dia itu sudah mumayyiz boleh jadi imam. Kenapa? Sudah sah niatnya. Nah, jadi kalau sudah mumayyiz dan umur 7 tahun, maka dia boleh berniat, dianggap sah niatnya, dan boleh menjadi imam, boleh sholat sendiri, boleh umrah sendiri, boleh haji sendiri, dia niat. Nah, kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tahaggugul muqtadi, yang menyebabkan dia itu niat itu harus jelas. Nah, ini dicontohkan dalam wudu misalnya. Kita ragu, saya ini dalam keadaan suci masih atau sudah batal, sehingga dia mau wudu lagi. Dia masih dalam keadaan ragu, nggak pasti, kemudian dia
Udu dengan niat kalau memang saya sudah batal ya berarti ini udu lagi untuk mengangkat hadas, tapi kalau memang saya masih suci saya niat tajdid, nggak boleh. Kenapa? Niat dalam keadaan ragu. Sehingga apa yang dilakukan kalau kita itu mau udu dalam keadaan saya masih punya udu apa enggak ya, batalkan dulu udunya supaya niatnya itu setelahnya dalam keadaan sah. Tapi kalau dalam keadaan ragu maka dianggap tidak sah, karena syaratnya yaitu al-jazmu bin niyah, tahaqququl muqtadi itu. Kemudian di antara syaratnya juga adamul idyan bima yunafiha, jangan sampai melakukan sesuatu yang batalkan niat itu sendiri, sambil udu sambil nyentuh perempuan. Ah, berarti enggak sah. Sambil sholat sambil ngomong, niat sambil ngomong. Nah, jadi meniadakan sholat membatalkan pekerjaan itu juga nggak boleh. Nah, di antara syaratnya juga adalah ada muta'liqih qat'iha bi syai', nggak boleh digantungkan memutuskan niat dengan sesuatu. Misalnya apa? Allahu Akbar, saya niat sholat, tapi kalau si fulan datang saya batalkan sholatnya. Nggak boleh. Jadi menggantungkan niat dengan sesuatu itu nggak boleh. Jadi niat nggak boleh ada takliknya, nggak boleh ada digantungkan pada sesuatu, nggak boleh. Nah, itulah syaratnya niat, itu yang penting.